lagi RCM-nya ini. Ini cukup baik tadi ya. Jadi maksudnya tadi yang balik kelas coba ke information worksheet-nya. Oke. Jadi kelompok B tadi mungkin tanya ini bisa langsung failure mode ini bisa kita jabarkan pada kerusakan-kerusakan komponennya apa yang menyebabkan functional failure-nya terjadi. Kemudian baru failure effect-nya kita deskripsikan seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin dari yang kelompok lainnya atau teman-temannya? Pak mau nanya. Untuk yang decision making tadi itu kan minta tolong ke yang decision dong. Nah, yang decision itu kan bertahap gitu ya, Pak. Misalkan H1 nggak oke, misalkan no, terus ke H2, ke H3 dan selanjutnya. Nah, itu kan katakanlah yang nomor 1A ya, Pak ya. Nomor 1A yang nomor 1 itu, Pak, yang FM-nya nomor 1. Nah, itu kan di H1 udah yes ya, Pak ya. Di H1 udah yes kan harusnya langsung schedule gitu ya, Pak ya. Nah, itu emang aturannya itu setelah itu jadi H2 ke bawah itu diisi no semua atau harusnya dikosongin, Pak? Oke. Iya. Jadi saat kemarin ya, logic chart dari RCM kemarin. Jadi ketika misalkan kita sudah menemukan tindakan yang cocok, berarti kita tidak perlu lagi melanjutkan ke yang lain-lainnya. Jadi cukup sampai misalkan, di sini di awal kan memang H1 di awal ya. Karena H1 di awal, sudah ketemu berarti tindakannya ya. Kalau sudah tindakan ini. Ya, kemudian ketemunya adalah schedule on condition ya. Oke, berarti memang mentok sampai situ. Ya, untuk yang lain-lainnya bisa kita tuliskan N atau ya kita kosongi saja, tidak masalah sebenarnya. Atau strip aja ya, karena nanti nyampe nya memang sampai H1, karena lainnya tidak memenuhi. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman yang lain-lainnya? Pak, saya mau bertanya. Untuk item or komponennya itu bisa ditinjau lebih dari satu apa cuma satu? Maksudnya bagaimana? Coba balik lagi, tolong ke information worksheet ya. Siapa? Fahmi ya. Coba ini kembalikan ke yang information worksheet. Farhan terima kasih. Gimana maksudnya? Yang ditanyakan tadi taruhnya? Item komponennya itu bisa ditinjau lebih dari satu apa cuma satu komponen aja, Pak? Untuk item failure mode ini atau bagaimana? Yang di RCM information worksheet kan ada unit or itemnya. Nah, unit or itemnya kan itu kompresor torak. Kan di kompresor torak kan ada komponen-komponennya kan, Pak. Nah, itu bisa lebih dari, seumpamanya ada fail lebih dari satu, itu bisa ditinjau lebih dari satu atau gimana, Pak? Oke. Jadi ini unit atau itemnya kompresor torak ya. Kemudian item or komponen mungkin kita lebih spesifik. Misalkan komponennya, kalau misalkan detail juga bisa. Komponennya misalkan komponen pompa ya, pompanya. Nah, di sini fungsi pompa itu apa? Kemudian untuk failure mode-nya, kalau misalkan digunakan kebocoran gas selang, kalau failure efeknya ini bisa lebih dari satu ya, misalkan di selang dia menyebabkan apa pertama, kedua apa, ketiga apa, nanti bisa banyak failure efeknya, tidak hanya satu.
Jadi untuk kemungkinan ini bisa lebih berkembang lagi sebenarnya. Gimana Karunia, sudah paham belum? Semuanya contohnya yang AC tadi ya Pak, kan Ya, kalau di kelompok kita kan tadi nindionya cuma 1, itu yang bagian evaporator aja. Kalau kita bagian lain evaporator kayak bagian lain tuh bisa nggak Pak? Jadi evaporator dan lainnya gitu. Oh, bisa sekali ya. Jadi misalkan tadi yang pertama, coba punyanya kelompok ini yang ke AC nomor 1. Oke. Nah, ini silakan temperatur lebih tinggi dari 2 derajat atau tidak sampai 2 derajat. Ini kita bisa tinjau freonnya, kemudian kondensornya, dan kompresornya, dan pipa kapiler. Jadi failure mode ini bisa functional failure bisa disebabkan oleh banyak failure mode. Kita list saja apa saja yang kemungkinan misalkan yang bisa menyebabkan fungsinya ini gagal. Jadi bisa semuanya kita list ya. Kita list apa saja komponen yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi. Seperti itu ya Karunia ya. Jadi nggak hanya satu saja evaporator saja, tapi bisa mungkin semua yang mungkin bisa menyebabkan kegagalan fungsi itu di list semuanya. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mengenai RCM, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Minggu depan quiz ya. Ya silakan, siapa tadi yang mau bertanya? Izin stop share ya Pak. Oke, silakan Farhan. Ya, hari ini kita akan coba bahas mengenai ini mirip-mirip dengan RCM atau komponen RCM ya. Di situ ada root cause failure analysis, kemudian ada failure mood and effect analysis. Jadi ini termasuk bagian dari RCM. Kemudian satu lagi yaitu PNID, jadi Piping and Instrumentation Diagram. Jadi biasanya dalam sebuah industri itu untuk mengenali part-part atau komponen-komponen yang akan kita lakukan maintenance, kita harus bisa membaca diagram PNID. Screen saya sudah kelihatan, share screen-nya? Udah Pak. Ya, jadi salah satu alat atau tool dalam merencanakan sebuah perawatan, tentu kita harus tahu dulu layout atau sistem pabrik yang kita ingin manage perawatannya bagaimana. Nah, salah satunya untuk membaca bagaimana pabrik itu bekerja atau alurnya bagaimana, kita harus mengenal atau memahami tentang PNID. Nah, sebelum masuk PNID atau Piping and Instrumentation Diagram, definisi dari PNID adalah sebuah diagram ya dari sebuah proses industri yang menampilkan piping atau pipa-pipa dari aliran proses berikut dengan peralatan yang terinstall serta instrumentasinya. Jadi di situ akan di PNID dia menggambarkan
jalur pipanya, kemudian komponen-komponen yang terinstall, dan juga instrumentasinya, alat-alat ukurnya, misalkan ada pressure gauge, ada temperatur monitoring, dan sebagainya. Ini fungsinya adalah untuk alat komunikasi, kemudian catatan untuk membantu memori, dan perpanjangan dari flow diagram. Kemudian di dalam industri ini juga banyak ya, dalam atau membaca proses sebuah industri atau pabrik, itu beberapa tipe ya, ada block flow diagram, ada proses flow diagram, ada PNID. Ini yang biasanya lumayan detail. Dari PNID kan juga bisa, kalau pas pembangunan berarti ada gambar konstruksi ya, gambar konstruksinya dan sebagainya. Dari PNID nanti bisa diturunkan lagi gambar detail ya, gambar detail rancangan atau konstruksinya bagaimana. Kemudian kita kenali dulu block flow diagram. Apa itu block flow diagram? Secara ringkas di sini menggambarkan sebuah diagram alur ya, atau proses di mana berupa blok-blok besar gitu saja. Di sini contohnya adalah proses call and handling pada sebuah pembangkit listrik. Nah, di sini ada apa namanya, pelabuhannya ya, ada pelabuhannya. Ini ada batu bara dari tongkang, kemudian di sini ada ship unloader ya, ship unloader, di mana dia akan mengeruk dari batu bara, kemudian masukin conveyor di sini. Kemudian dari conveyor ini dia masuk lagi, dibawa ke cold transfer tower 1, kemudian naik lagi sampai ke cold transfer 2, kemudian di sini didistribusikan ke coal yard, ada stacker dan reclaimer. Kemudian ada alurnya lagi, kemudian kalau misalkan di sini ada yang menuju langsung ke boiler ya. Oke. Ini blok-blok diagram proses ringkas ya, jadi blok-blok unit-unit utama apa saja untuk yang mendukung sebuah proses itu berjalan. Ini blok flow diagram. Kemudian dari blok flow diagram ini bisa dibuat lebih detail lagi, yaitu proses flow diagram. Oke. Ini mencantumkan peralatan utama, simbol, nama, nomor identifikasi, kemudian piping proses utama dan arah aliran, kemudian tekanan dan temperatur operasi, kemudian jalur bypass dan resirkulasi utama. Ini contohnya proses flow diagram. Jadi ini adalah proses flow diagram untuk proses plastik ya, ekstrusi plastik. Jadi di sini ada feeding dari granular, plastik granular ya, kemudian dia dinaikkan ke sini, ada belt conveyor, kemudian di sini ada mesin hogging, dicampur kemudian dipanasi ya, sehingga kering, terus sampai pada kadar tertentu kekeringannya. Kemudian feeder, kemudian dia masuk ke extruder ya, kemudian ada main chips untuk pewarnanya, kemudian ada quenching, dan air blow, dan pengering, kemudian mesin deesser dan lain sebagainya. Jadi PFD ini lebih lengkap ya, lebih detail dari block flow diagram. Dia sudah mengidentifikasi setiap komponennya apa saja atau peralatannya apa saja yang diinstal di sistem tersebut. Oke. Kemudian juga di sini ada nomor-nomornya, misalkan nomor 12, nomor 13, nomor 16, ini di bawah blok ini biasanya ada keterangan, yaitu keterangan laju alirannya, atau kondisi temperaturnya, atau debitnya berapa, tekanan dan sebagainya. Ini ada keterangannya. Kalau blok flow diagram belum ada keterangannya ya, misalkan laju coal di konveyornya berapa, nggak ada. Tapi kalau di PFD-nya harusnya sudah ada, misalkan konveyor dan kapasitas berapa. Ini ada design rate, ada average rate, atau operation rate-nya ya.
Bedanya descent rate sama average rate atau operation rate apa? Contohnya ini ya. Ini polymer pigment dirt. Ini Hooker fit-nya kapasitasnya 1260. Sedangkan average rate-nya adalah 1050. Apa bedanya? Yang kita gunakan sebagai standar prestasi sebuah mesin untuk perawatan yang mana? Apakah descent rate, apakah average rate-nya kira-kira? Average rate, Pak. Oke. Average rate-nya ya. Average rate atau sini bisa diganti dengan operation-nya ya, operation rate-nya ya. Jadi di sini nilai ini adalah yang harus dijaga ya, supaya si Hooker fit-nya ini dia tidak kurang dari 1050. Jadi sebisa mungkin lajunya atau debit feedingnya dari Hooker ini tidak kurang dari 1050 kilogram per hour misalkan di sini. Ini satuannya belum ada. Jadi kemudian descent rate, dan pastinya dalam menentukan standar performa itu kita agak turunkan sedikit ya dari kapasitas maksimumnya ya, supaya menjaga keawetan, kemudian usianya juga nggak gampang rusak dan sebagainya. Kita harus ada nggak 100% full capacity ya, tapi kita bisa tarik sini. Atau kalau misalkan kita pakai 100% full capacity, itu biasanya si pabrikan dia sudah men-setting bahwa kapasitasnya juga bisa lebih dari 100%. Contohnya di pembangkit. Pembangkit itu ada, misalkan kita pesan pembangkit dengan 300 MW capacity ya. Nah, di situ descent rate-nya pasti lebih dari 300 MW. Biasanya lebih 10% ya. Jadi untuk kapasitas maksimum di situ biasanya disetting 10% lebih. Jadi kalau misalkan 300 MW, kapasitas maksimumnya bisa sampai 330 MW. Nah, oke. Oke, kemudian ini PFD, kemudian kita lanjut ke PNID. Ini sinonim-sinonimnya ya, jadi tergantung pada jenis industrinya apa. Kalau dia dominan di banyak pipa-pipa seperti di oil and gas, banyak nyebutnya dengan PNID. Mungkin kalau di manufacturing di kayak di Toyota dan sebagainya, misalkan bisa ganti dengan mechanical flow diagram atau engineering flow diagram dan sebagainya. Oke, kemudian NID ini merupakan simbol detail ya, yang merepresentasikan interkoneksi antara peralatan, pipa, dan instrumentasinya. Oke, nah di sini yang membuat PNID biasanya multidisiplin ya orang-orangnya ya. Ada proses, ada mechanical, ada orang piping, ada orang kontrol, dan juga plant operation. Oke, kemudian beda PFD dan PNID. Nah, di sini proses flow diagram dalam konstruksi tidak digunakan ya. Dalam proses konstruksi dia lebih membaca PNID, kemudian juga gambar konstruksinya atau gambar detail konstruksinya. Jadi untuk mengecek misalkan apakah sudah diinstal sesuai dengan yang didesain, kita biasanya acu ke PNID. Kemudian ini yang ditampilkan ya, bedanya PNID sampai sini ada isolasi panas di PNID diperlihatkan. Kalau peralatan utama PFV juga ada, PNID ada, kemudian yang tidak ada dalam PNID yaitu besaran alirannya atau kapasitas alirannya, ini nggak ada di dalam PNID. Dia lebih ke spek teknis ya, spek misalkan pipanya ukuran berapa diameternya, valve-nya ukuran berapa,
Kalau tekanan, kemudian temperatur, biasanya tidak disebutkan detail di PNID. Kemudian komposisi aliran juga tidak ada. Oke, kemudian format khusus tidak ada, tetapi jika kita menggunakan format yang sudah standar ya, kita bisa mengikuti ANSI atau ISAE standar 5.1/1984. Kemudian di sini diupdate standar 5.1 tahun 2009. Oke, ini simbol-simbol PNID ya. Jadi ini adalah simbol-simbol yang berikutnya adalah instrumen, simbol instrumen ya. Local mounted instrumen, kemudian port mounted instrumen ya. Kemudian PC ini ada pressure controller, PI pressure indicator, PR ada pressure recorder. Jadi singkatan ini menunjukkan singkatannya ya. Kalau C itu controller, I itu indikator, R recorder. Kalau digabung PIC berarti dia indicating dan controller ya. Kemudian recording dan controller ada PSV pressure safety valve, relative valve. Oke. Bedanya PC sama PI apa kira-kira? Ada yang bisa menebak? Kalau controller itu bagaimana, indikator itu bagaimana? Contohnya bagaimana? Yang paling gampang, pressure indikator. Contohnya apa? Barangnya. Hilman? Ya. Kalau indikator untuk monitoring, Pak. Kalau controller untuk mengubah. Gimana coba? Suaranya agak kecil. Mungkin untuk indikator tuh untuk monitoring, Pak. Kalau controller itu mungkin untuk mengatur, Pak. Oke. Contoh dari pressure indikator apa? Pressure gauge, Pak. Ya, itu adalah pressure gauge ya. Jadi PI atau pressure indikator ini ya semua peralatan atau indikator ya. Ini kan nanti ada level indikator, ada flow indikator. Kalau yang belakang indikator berarti dia semua jenis instrumen ya yang berfungsi untuk memonitoring. Bisa temperatur, bisa tekanan, bisa aliran dan sebagainya. Sedangkan recorder berarti di situ ada alat ya untuk merekam ya, merekam misalkan pressure-nya setiap 1 menit itu direkam, dimasukkan sebuah data logger dan sebagainya. Kemudian controller berarti dia bisa kita gunakan untuk mengatur pressure. Kalau PC berarti mengatur pressure ya, pressure controller. Kemudian ini ada level alarm high, berarti dia berfungsi sebagai alarm juga nantinya, alarm atau ya sebagai apa namanya, pemberitahuan ya, kalau misalkan dia sudah sampai tinggi dia akan menyalakan alarm dan sebagainya. Kemudian di sini ada macam-macam gate, macam-macam valve, ada gate valve, ada plug valve, ada check valve dan sebagainya. Kemudian ini jenis-jenis valve yang lainnya ya, valve yang spesial untuk special case. Ini ada tipe-tipe sambungan. Kemudian ini adalah tipe-tipe pipa atau line pada PNID. Kemudian di sini tipe apakah dia transmitter atau ini hand control valve dan sebagainya, untuk pengaturannya bagaimana. Oke, ini identifikasi yang lainnya ya, bisa dibaca singkatan dari E ini apa, I itu apa, P apa, bisa dicari. Kemudian lokasi instrumen. Nah, di sini dalam menggambarkan bulatan tadi ya. Kalau bentuknya bulat saja,
Kemudian nih XYZ ini namanya, kemudian ini adalah nomornya ya, kodifikasi nomornya. Kalau tidak ada apa-apa, ini berarti posisi dari instrumen ini berada di fit atau terpasang pada peralatan. Kemudian kalau ada garis tengahnya, berarti posisi instrumen ini berada di control board ya, yang dapat diakses operator. Jadi di dalam box panel di sini. Jadi tidak langsung menempel pada peralatan, tapi sudah ditransmisikan ke control board ya, dapat diakses oleh operator. Kemudian ada lagi di sini kalau ada dash line ya, atau garis putus-putus di sini, tempatnya tersembunyi ya, tidak dapat diakses oleh semua orang. Jadi di dalam control box, di dalamnya, kalau misalkan tadi di luarnya itu ada, kalau di luarnya bentuknya solid line, tapi kalau ini kan bisa diakses oleh semua orang ya. Kalau diakses oleh orang-orang tertentu ya, misalnya untuk perbaikan dan sebagainya, atau memang ya harus orang tertentu yang bisa mengoperasikan, ini kasih dash line. Kemudian ada kotaannya di sini, luarnya. Kalau ada di kotaannya berarti dia posisinya berada di DCS atau control room. Jadi dari lapangan atau unit operasi, dia disambungkan dengan ditransmisikan. Biasanya kalau sudah ke sini mungkin tidak lagi kabel per sensor ya, dia komunikasinya bisa menggunakan DCS atau kabel data internet dan sebagainya ya. Ini contohnya. Ini kalau yang ini simbol ini berarti lokasinya di fit atau nempel langsung di tangki ya. LSH level ini signal high ya. Jadi di lapangan terempel dengan tangkinya. Kemudian di sini ada yang solid line tengahnya tadi ya. Berarti dia posisinya di control room atau ya di control room atau di tempat yang tadi tidak bisa diakses oleh semua orang tadi ya. Kemudian ini dilihat juga line-nya ya. Line-nya ini masing-masing berbeda. Kalau solid line dan garis tebal ini biasanya menunjukkan pipa ya. Jadi ini pipanya. Kemudian ini tangki ya, peralatan tangki ya, dilute HCl tank untuk pencampurannya. Oke, ini kodifikasi yang lainnya nanti bisa dibaca. Simbol garis ini instrumen supply atau pipa tadi ya. Kemudian ini undefined signal, ini bisa didefinisikan tergantung pabriknya. Kalau akan menggambar bisa di awal ada keterangannya atau legendnya ya. Kemudian ini pneumatic signal, kemudian electrical signal, dia bisa garis putus-putus atau garis miring 3 ya. Hydraulic signal, ada capillary tube, ada electromagnetic or sonic signal. Kemudian internal system link atau data link seperti ini, atau mechanical link seperti ini. Kemudian ada pneumatic binary signal, bisa seperti ini ya. Jadi kalau binary berarti dia on off saja ya, simbol on off, mati atau nyala. Kemudian electric binary signal ya, ada garis miringnya seperti ini ke kiri. Oke, contohnya di sini tadi ini pipa ya, pipa, kemudian ini garis putus berarti apa? Ini yang elektrik ya. Kalau misalkan ini antara valve ini dengan valve yang kecil ada huruf S-nya itu apa kira-kira? Oke, ini kira-kira tipe line-nya apa, untuk termasuk jenis apa yang tadi? Apa ini? Pneumatik ya. Jadi sinyal ini
ini ada solenoid valve ya. Ini ada diafragma valve, ini adalah valve untuk kontrol ya, kontrol valve. Jadi kontrolnya dia menggunakan diafragma valve, di mana suplai udaranya menggunakan ya transmisi menggunakan pneumatik ya atau udara. Oke, di sini ini adanya elektrik dan pneumatik sama pipa utama ya. Kemudian simbol-simbolnya untuk control valve ada ini general simbol angle valve, butterfly valve, rotary valve, globe valve, four-way. Kemudian ada damper or lover. Kalau valve ini biasanya digunakan untuk mengatur aliran pipa yang cair ya, fluida cair atau untuk pipa-pipa yang kecil, bisa gas bisa juga, tapi untuk pipa yang kecil diameter kurang dari 10 in. Tapi kalau misalkan ini diameternya sangat besar atau dia contohnya pada udara untuk suplai bahan bakar di boiler pembangkit ya, itu kan besar sekali ya ukurannya, misalkan bisa ukuran 1 kali 2 meter, bisa 1 kali 1 meter, kotak box ya, jeronya biasanya kotak. Nah, untuk mengatur laju udara yang masuk ke dalam boiler atau furnace ya, pada furnace itu menggunakan damper atau lever seperti krepiak, jendela krepiak itu ya, jadi sirip-sirip gitu. Dia diatur bukaannya berapa, ketika misalkan dia arahnya lurus ke atas berarti dia mati ya tekanan udaranya. Ketika dia full horizontal semuanya, maka berarti bukaannya bukaan full. Oke, ini yang damper atau lover. Kemudian ini kontrol valve. Ini aktuatornya ya, macam-macam aktuatornya. Untuk menggerakkan valve itu pakai apa? Ada yang menggunakan diafragma, ada yang ini diafragma, kemudian diafragma di atasnya di sini ada jalurnya di sini ya. Ini berarti pakainya pneumatik, kalau ini mungkin bisa elektrik ya. Kalau garis 3 tadi elektrik ya. Nah, kemudian ini kalau ada spring opposnya dengan posisioner ya. Oke, ini diafragma dengan pressure balance. Kemudian ada rotary rotor, motor listrik menggunakan motor penggeraknya, atau digital, atau ini untuk jenis dari silindernya ya. Ada single acting, ada double acting. Kemudian kalau yang ini silinder ya, silinder dengan aktuasi elektrik langsung, berarti ada kemungkinan dia bisa menggunakan linear motor dan sebagainya. Oke, kemudian simbol lainnya ya, di situ kalau simbolnya lurus huruf T saja, berarti dia manual ya. Kemudian kalau diafragma tadi seperti payung ini, nah ini ada aktuator balance diafragma, aktuator motor. Kemudian kalau bentuknya seperti ini berarti pegas, ini S solenoid. Itu tipe-tipe silinder atau piston hidrolik ya. Ada yang single acting, ada double acting. Ya, ini contohnya tadi ya. Nah, ini untuk katup atau valve 10 GNN15 ini dikontrol menggunakan diafragma dengan cara tak tutup katup S ini yang ada solenoid valve di sini, mengatur udara yang masuk ke dalam diafragma valve. Kemudian yang lainnya di sini, misalkan di sini menggunakan hidrolik ya, hidrolik piston. Kemudian di sini ada namanya four-way valve ya, diaktuasi menggunakan solenoid juga. Nah, kalau di sini ini bisa menggunakan hidrolik ya,
aliran hidrolik. Oke. Kemudian ini jenis kontrol valve. Nah, di sini ada untuk mengatur aliran fluida. Jadi dari sini misalkan kita ingin mengatur, ada namanya flow control valve ya. Jadi kalau misalkan di sini kita ingin mengatur steam, aliran steam yang keluar ya. Nah, di sini ada temperatur transmitter ya. Ini TE, kemudian TIC, temperatur indicating controller ya. Kemudian masuk ke valve. Nah, di sini diatur temperatur yang masuk sini berapa. Kemudian ini yang keluarannya. Di sini ada F flow transmitter. Ini flow element, F itu flow element ya, atau flow sensornya ya. Kemudian FT flow transmitter, kemudian FIC flow indicating controllernya, dan dia akan mengatur kontrol valve di sini. Jadi dia bisa FCV yang ini ya. Kemudian di sini ada TIC ya. Berarti dia untuk mengatur temperaturnya berapa. Jadi kalau misalnya kurang panas, steamnya ditambahi. Kalau terlalu panas, steamnya dikurangi. Kemudian ini untuk mengatur flow-nya. Kemudian ini untuk temperatur control valve. Ini sama ya, dia untuk jadi temperatur indikator. Ini masuk temperatur transmitter, kemudian temperatur recording dan controller. Nah, kemudian ini temperatur controller valve. Oke. Jadi nama simbol-simbol itu tergantung fungsinya apa ya. Oke. Kemudian jenis-jenis lainnya ada PRV, pressure relief valve, kemudian ada pressure safety valve. Bedanya, kalau pressure relief ini biasanya digunakan untuk liquid ya, atau cair. Jadi kalau misalkan yang kita masukkan ke dalam tangki itu berupa benda cair atau liquid, biasanya disebut dengan pressure relief valve. Jadi ketika misalkan tekanan yang melebihi batasnya, maka dia akan merilis atau membuka secara perlahan, sehingga pressure di dalam tangki tersebut aman. Kemudian ada satu lagi pressure safety valve. Pressure safety valve di sini umumnya digunakan untuk vessel yang berisi gas ya. Jadi ketika dia over pressure, maka dia langsung buka full untuk membuang tekanannya ya, sampai tekanannya drop sampai berapa, baru dia akan tutup lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai PNID? Jadi nanti misalkan kalian bekerja ya di pabrik atau perusahaan, terutama di maintenance ya, pastinya kalian harus bisa membaca PNID-nya ini ya, untuk mengidentifikasi alat apa saja yang terinstall pada sistem, kemudian jalur ini dia menggunakan pipa berapa, kemudian katupnya ada berapa saja, dan sebagainya, untuk mencari kerusakan dan sebagainya. Lagi di sini, di dalam line ini biasanya juga ada operasi aritmatika ya. Jadi misalkan karena sinyalnya ini masih dalam bentuk flow transmitter, ini kan perlu diakarkan ya, supaya dia seimbang atau sinyalnya itu seimbang dengan atau sejajar ekivalen dengan sinyal kontrolnya. Jadi supaya ekivalen,
kita perlu akarkan, atau mungkin kalau misalkan kita perlu kalikan, bisa kita kalikan, dibagi, atau misalkan kita punya sebuah fungsi ya, fungsi supaya sinyal ini bisa langsung kita gunakan untuk mengaktuasi dari valve-nya ya, atau diafragmanya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ya review singkat nanti, karena apa, valid RCA dan FMEA. Oke, kita bahas mengenai root cause analysis. Root cause analysis ini adalah termasuk bagian dari strategi perawatan apa kira-kira kemarin? Apa masuk preventif, apa masuk prediktif, atau masuk yang lainnya? Denny Oktavianto. Iya, Pak. Analisa RCFA ini kira-kira masuk strategi perawatan apa? Jadi RCFA ini adalah suatu analisa ya untuk mencari akar masalah penyebab terjadinya kegagalan. Jadi misalkan sebuah mesin gagal, kita tidak hanya mengganti saja, tetapi kita akan analisa sebenarnya apa sih akar masalahnya sehingga mesin ini rusak. Kira-kira masuk ke jenis strategi perawatan apa? mungkin. Apa? Yang run to failure. Oh, bukan run to failure. Kan ada RTF, run to failure yang pertama ya. Yang pertama ya itu sama, basicnya rusak diganti aja. Nggak perlu analisa-analisa seperti ini. Mau mencoba menjawab, Pak? Oke, silakan. Oh, mungkin yang proaktif, Pak. Ya, jadi strategi proaktif maintenance itu salah satunya adalah kegiatan root cause analysis. Jadi dalam proaktif itu kita berusaha supaya
kegagalan tersebut tidak terjadi terus-menerus ya, atau minimal frekuensinya kita bisa kurangi. Atau misalkan kalau terjadi kemarin kan ada kegagalan yang sifatnya prematur sama kegagalan yang sifatnya normal. Kalau prematur ya berarti kita harus lakukan RCFA ini untuk menemukan akar masalahnya. Oke, kemudian apa yang kita analisa di dalam RCFA yaitu apa yang terjadi ya selama kejadian tersebut, kemudian bagaimana itu terjadi, dan memahami ya bagaimana ini bisa terjadi atau mengapa ini apa, bagaimana, dan mengapa ini bisa terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan yang terulang, kemudian mengimprove produknya ya, atau development produknya. Oke, kemudian kegagalan terjadi ketika misalkan dia gagal ya untuk bekerja atau perform sesuai dengan ekspektasi atau standar performa kemarin yang kita bahas di RCM. Kemudian jika sebuah part diberi beban yang melebihi dari kekuatannya, maka dia akan patah. Kemudian kalau misalkan ini tidak mencapai stress level maksimumnya, maka dia tidak patah. Berarti ya kalau ingin nggak gagal, kita jangan sampai memberikan beban lebih dari maksimum level stresnya ya. Atau bisa juga gagal itu karena desainnya atau manufakturnya. Oke, kemudian ini adalah penyebab-penyebab umum terjadi kegagalan. Ada misuse or abuse. Ini adalah penyalahgunaan ya maksudnya. Jadi tidak sesuai dengan penggunaannya. Kemudian assembly error, kemudian manufacturing defect, kemudian improper maintenance, ada fastener defect, cacat pada baut-bautnya, design error, materialnya tidak pas, kemudian tidak pas heat treatment-nya, kemudian unforeseen operating condition, jadi kondisi operasi yang mungkin tidak diprediksi ya, bisa temperatur mungkin bisa lebih tinggi dari desainnya dan sebagainya. Kemudian quality assurance-nya yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kita beli produk yang asli dengan yang KW1, KW2 itu biasanya di quality assurance-nya ya. Dimana kalau dia yang asli itu dia kualitasnya itu atau probability of kegagalan itu mungkin sangat kecil sekali ya, bisa 0,01%. Sedangkan yang KW1 itu bisa mungkin 1%. Jadi ketika misalnya kita beli, kita dapat yang 1% itu ya jadi gagal. Kemudian inadequate environmental dan operating protection. Di sini mungkin proteksinya harusnya dia tidak boleh kena air, dia tetap kena air dan sebagainya, debu-debu dan sebagainya. Atau masalah di sini masalah cetakan. Oke, kemudian apa yang perlu dicari atau komponen apa saja dalam mencari root cause ini atau akar masalah ini? Di sini kita harus mencari 3 aspek ya. Ada aspek fisiknya, kemudian aspek manusianya, kemudian aspek laten. Fisik ini yaitu aspek fisiknya ya, bentuk fisiknya dia rusak, pecah dan sebagainya. Karena apa? Kemudian kita juga harus bahas manusianya, bagaimana operatornya, kemudian bagaimana perawatannya, orangnya itu bersih apa dan sebagainya. Kemudian laten ini juga penting kita teliti atau kaji, karena kadang sebuah tindakan orang, manusia bertindak itu karena aturan dari perusahaan belum dibuat atau sudah dibuat tetapi kurang jelas. Jadi seperti itu. Ini contohnya ya. Contohnya problemnya adalah
Silinder ya, silinder tidak bisa beroperasi dengan lancar. Nah, ini pertanyaan pertama. Kenapa silinder tidak bisa dengan lancar atau smooth? Ini ada sumbatan pada strainernya atau saringannya. Kenapa bisa ada sumbatan? Oilnya kotor. Kenapa oilnya kotor? Ada kotoran masuk ke dalam tangki, kemudian di sini sampai ke root cause untuk fisiknya ya, ketemu. Ternyata saat dilihat pada tangki ada gap ya atau lubang pada penutupnya, tidak rapat misalkan. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kita cari. Ternyata pada saat repair pekerjaannya kurang rapi, jadi proses penutupannya atau mengembalikan ke tempat semula ini tidak dilakukan dengan baik. Ini human cause-nya ya. Kemudian kenapa terjadi repair error? Nah, karena tidak ada prosedur yang harus diikuti. Nah, di sini disebut laten. Jadi kalau sifatnya prosedur atau standar dan lain sebagainya itu mungkin bisa dikatakan laten ya, laten cause. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Untuk root cause ini haruskah ada tiga-tiganya, physical, human, dan laten, atau bisa salah satunya aja? Oke. Harus ada ketiga-tiganya ya. Tapi kalau misalkan memang nggak ditemukan masalah latennya dan sebagainya, ya berarti ya cukup 2 saja. Tetapi kalau misalkan kita bisa sampai ketiga-tiganya, berarti kita bisa menganalisa secara komplit root cause-nya. Tapi kalau misalkan tidak menemukan ketiga-tiganya, ya kita laporkan saja juga yang kita temukan ya dua aspek. Nanti kalau misalkan kita bisa sampai 3 aspek, itu yang paling baik. Oke. Saya lanjutkan. Untuk proses ini, di mana kita bisa mulai? Ya kita gunakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Misalkan kita teliti bentuk patahannya seperti apa, kemudian kalau kita lihat struktur mikronya, apakah karena fatigue, apakah karena beban tarik dan sebagainya, misalkan itu poros ya contohnya. Kemudian kita juga tanya dari orang, operatornya, kemudian yang saksi di situ, kemudian juga dari paper ini bukan hanya paper dan kertas ya, tapi juga rekodnya ya, rekod maintenance seperti apa, kemudian operasional seperti apa, apakah misalkan temperaturnya sempat naik atau pressure-nya sempat naik ketika sebelum itu, apakah masih normal atau tidak dan sebagainya. Kita harus cari semuanya di sini. Kemudian step-stepnya bisa kita scoping. Scope itu kita ya areanya yang mau kita bahas sampai mana. Kemudian kita cari bukti-bukti dan data, kemudian kita organize, kemudian kita analisa, kemudian kita dokumentasikan yang analisa kita, kemudian kita implementasikan dan kita konfirmasikan ya temuan kita ya, apakah benar seperti itu, kemudian operatornya bagaimana, kemudian mungkin orang yang lebih expert bagaimana, kita bisa konfirmasikan. Ini contohnya. Ini kejadian adalah jadi di sini terjadi gas leak ya at elbow atau terjadi ledakan ya misalkan di sini. Ini September
2006 ya, 2006. Kemudian di sini kita mundur sampai ketemu misalkan lama ya, April 2004 ya di sini. Jadi sebenarnya untuk mencari akar masalah itu kita punya data yang cukup banyak ya. Jadi kalau misalkan pabriknya tidak punya data rekap perawatan dan sebagainya, ini agak susah sebenarnya root cause ini. Tetapi kalau misalkan datanya cukup lengkap, historinya cukup lengkap, perbaikan dan sebagainya, kita bisa temukan secara detail atau secara sampai akar masalahnya apa. Ini proses sequence-nya ya, Gaslick at elbow, kemudian ini ditemukan erosi pada elbow-nya ya, kemudian ternyata ini akar masalahnya adalah adanya pasir ya, pasir yang masuk ke dalam separator ya, pada kondisi operasi normal. Ya ini ya berarti perlu kita mencari apa ya, cara agar pasir ini bisa kita kurangi ya, bisa kita kurangi atau kita berikan, misalkan kalau ada pasir kita cari material yang tahan erosi dan sebagainya. Oke, kemudian ini kita bisa mulai dari sini eventnya apa, kemudian kita brainstorming ya, modenya apa saja yang kemungkinan rusak tadi, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, kita list semuanya. Kemudian kita cari hipotesa 1, hipotesa 2, dan seterusnya sampai ketemu faktanya ya. Oh ternyata di sini ketemu physical cause-nya ya. Kemudian dari sini kita cari juga efek dari manusianya apa, kemudian latennya apa. Kalau bisa sampai ujung di sini tidak cukup beres. Jadi urutannya dari fisik, kemudian human, baru ke latennya kalau bisa ditemukan. Nah, ini failure analysis step-nya ya. Jadi failure mode analysis, kemudian ini apa namanya, berbagai macam jenis atau cara dia bisa rusak, kemudian kita cek background informasinya, operasinya bagaimana, fungsi komponennya apa, sequence-nya bagaimana, kemudian kita investigasi dengan misalkan non-destruktif ya, misalkan kita semprot apakah ada retakan dan sebagainya, kemudian simulasikan dan sebagainya, kemudian kita evaluasi, kita tentukan ya apa penyebab utamanya, kemudian kita buat measure ya untuk mengeliminasi failure cause-nya, kemudian failure report. Kemudian di sini untuk failure juga kita bisa biasanya untuk material ya, berkaitan dengan metal. Nah ini bisa terjadi karena metallurgical failure ya, jadi metalurginya. Kemudian juga karena fracture ya atau patah ya. Ini bisa akibat subplating stress atau non-subplating stress ya. Bisa korosi, mechanical, temperatur. Kalau subplating stress bisa hydraulic impulse, korosi, mechanical, temperatur. Jadi banyak kemungkinan ini. Kalau kita bisa berkaitan dengan metal. Kalau misalkan ini berkaitan dengan manufaktur dan assembly ya, ini desain manufaktur assembly ini bisa kita analisa juga ya, dari desainnya bagaimana, dari manufaktur prosesnya bagaimana, kemudian proses assembly-nya bagaimana. Misalkan assembly pengelasan ya, dia dilas, dia misalnya patah di lasannya. Oh berarti mungkin pada saat pengelasan metodenya tidak cocok, atau mungkin perlu heat treatment ya, ketika sehingga daerah HAZ atau heat effective zone di daerah lasan hilang, sehingga tidak mudah patah di situ. Kemudian
di sini kita juga bisa mencari ya root cause uncertainty dari value probability-nya ya. Kalau misalkan di sini infant mortality tipenya ya, dia maka ini lebih mudah ya, karena di sini kita bisa cari di sini. Kalau misalkan dia random probability, dia agak susah karena semuanya bisa memberikan efek ya. Oke, kemudian, nah ini biasanya cara paling mudah untuk menganalisa root cause analysis yaitu menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Jadi misalkan efeknya adalah mobil tidak bisa menyala ya. Jadi kita brainstorming dulu, kita buat cause and effect diagram. Mungkin bisa dari orangnya, bisa dari metodenya, bisa dari machine tool-nya, bisa dari materialnya. Kalau orang, mungkin dia prosedurnya salah dalam menyalakan, kemudian kuncinya juga salah, metodenya tidak dalam posisi netral dulu, kemudian pedal gas tidak diinjak. Oke, kemudian mesin atau toolnya ini ada yang hilang pada distributor cap-nya ya. Kemudian baterainya mati, poor ignition, businya sudah mulai mati ya. Kemudian materialnya, ini water in gas atau no gas. Jadi dengan ini kita akan coba meneliti satu-satu ya. Cek dulu kuncinya benar apa enggak. Oh, berarti tidak masalah di kunci. Kemudian prosedur menyalakan sudah benar belum? Kalau sudah benar berarti tidak masalah di sini. Kemudian kita cek semua kemungkinan ini. Oh, ternyata misalkan baterainya ternyata yang mati. Oh, baterai mati ini kenapa? Oh, ini mungkin too old atau low water. Kita cek waternya. Ternyata misalkan air akinya kurang ya atau habis. Oh, berarti sini masalah utamanya pada air aki habis ya. Kemudian setelah ini fisiknya ketemu, mungkin kita bisa lanjut ke human-nya ya. Kalau human-nya nanti berarti misalkan orangnya tidak pernah melakukan pengisian aki secara rutin, misalkan kalau aki basah ya, berarti harusnya misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali dia harus diisi air akinya, itu tidak dilakukan oleh operator atau sopirnya, misalkan ditanggung jawabin. Berarti kemudian cek lagi apakah sudah ada SOP, misalkan di sini kita aplikasikan untuk driver taksi ya, taksi Bluebird ya, karena dia besar ya misalkan, maka perlu diagram seperti ini. Apakah sudah ada SOP-nya ya untuk perawatan mobil? Misalkan belum ada untuk SOP, misalkan ganti pengisian aki dan sebagainya, oh berarti perlu dibuat SOP dari perusahaan untuk perawatan mobil. Oke. Atau misalkan sudah ada SOP tetapi untuk masalah baterai belum ada pengecekan. Oke. Atau mungkin karena memang ada bagian mobil yang menggunakan aki kering dan aki basah, sedangkan aki basah ini belum terakomodir untuk pengecekannya. Ini perlu ditambahkan dengan SOP-nya. Ini yang lainnya enggak kelihatan. Kemudian juga bisa kita gunakan ini, menggunakan agreement fail, efeknya apa, ini bisa kita assembly-nya apa, proses manufakturnya, materialnya, desain efisiensinya. Jadi kita brainstorming dulu semuanya, kita list apa kemungkinan rusaknya. Kita jangan batasi hanya satu alasan saja, kita list dulu semuanya. Setelah kita list baru kita cek satu persatu mana yang paling mungkin menyebabkan kegagalan di sini. Ada pertanyaan sampai sini?
Ngerti juga. Ngerti juga. Biasanya Sabtu lalu random. Nggak terlalu. Ini tadi sih ya soalnya main slide. Ada ini lanjutkan ya untuk karakteristik dari cause and effect principle. Ini banyak sekali penjabarannya ya. Jadi bahwa hukum pertama cause and effect adalah same thing ya. Maksudnya di sini nanti kita bahas bahwa untuk cause dan effect ini bisa jadi something. Jadi karena dia misalkan injury di sini, efek ya, kemudian fall. Ini juga penyebab, juga efek dari kejadian sebelumnya. Jadi cause and effect ini dia nyambung terus ya. Jadi bisa jadi sebuah sebab, dia juga menjadi sebuah akibat ya. Kemudian cause and effect are part of an infinite continuum. Jadi ini cause and effect juga bagian dari ya bagian yang tidak terhingga ya. Misalkan kalau kita ingin cari semuanya, ini bisa banyak ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, efek hanya akan terjadi jika terpenuhi dua kondisi ya, atau dua penyebab dari aksi dan kondisi ya. Oke, ini saya ringkas saja. Nah, misalkan di sini action and condition ya. Jadi contohnya pada proses terjadinya kebakaran ya. Ada fire triangle. Sini kondisinya terpenuhi, ada fuel, ada heat, ada oksigen. Nah, open fire ini disebabkan oleh match strikes, ini adalah actionnya ya. Dan kondisinya ada ignition source, kemudian ada kondisi combustible material, ini ada oksigen. Jadi misalkan di sini ada kondisi saja tidak ada match strike, maka tidak akan jadi kebakaran ya. Jadi aksi itu adalah yang mencetuskan terjadinya kebakaran. Kalau misalkan kondisinya terpenuhi, tapi kalau aksinya tidak ada, ya akan terjadi kegagalan. Nah, kemudian misalkan di sini tangan terpotong ya, misalkan teriris ya. Nah, aksinya adalah tangan di dalam pocket atau saku. Kondisinya ada misalkan cutter yang terbuka di dalam saku. Kemudian di sini kondisi juga ada finger on hand ya. Nah, ini yang saya agak ngada-ngada juga ini coba. Ini contoh saja, contoh simpel ya. Ada aksi, ada kondisi. Jadi sebuah kejadian terjadi kalau ada aksi dan kondisi yang mendukung terjadinya kegagalan. Oke, kemudian karakteristik keempat tadi ada action, kemudian ada kondisi. Ini harus terjadi pada waktu yang tepat, waktu dan tempat yang sama. Kalau misalkan actionnya tadi tidak pas, kondisinya semuanya ada, yang tidak akan terjadi. Atau kebaikannya. Jadi di sini match strike itu ketika misalkan ini kondisinya terpenuhi, semuanya ada kondisi match, kemudian oily rags, kemudian ada oksigen, maka efek bisa terjadi. Kemudian ketika misalkan di sini oily rags-nya dia habis ya, makanya kadang kalau dia sumbernya salah satu sumbernya dia habis, maka kita bisa matikan kebakaran. Makanya bahkan definisi dalam menjinakkan api kebakaran itu ya
Salah satunya adalah kita harus menghilangkan salah satu elemen di dalam penyusun kebakaran ini. Kita bisa, makanya kita pakai CO2, kita berarti menghilangkan unsur oksigennya ya. Kemudian fuel, fuel ini mungkin kalau misalkan di situ ada barang-barang yang mudah terbakar, kita sirami dengan air sehingga tidak menjadi sumber atau fuelnya, bahan bakarnya. Kemudian panas juga sama di sini. Kita bisa berikan misalkan kayak pasir dan sebagainya sehingga panasnya atau ini bisa berkurang. Oke. Ini coba di arrange ya. Ini kira-kira efeknya apa ini yang paling ujung? Apa? Efek yang paling ujung apa? Itu ada cut hand, ada net slicing, ada hand in way. Sepertinya hand bleeding, Pak. Ya, jadi efek di ujungnya adalah hand bleeding. Penyebabnya apa? Kalau paling pertamanya mungkin pergi memancing itu, Pak. Mancing, dapat ikan, kayak dibawa, terus dibersihin, dipotong pakai pisau, terus tangannya ya kena pisau gitu. Ya. Jadi sebenarnya akar masalah adalah karena pergi memancing ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita tidak pergi memancing, ya nggak akan berdarah ya tangan kita ya. Ini contoh saja. Sama halnya kalau misalkan kita mencari akar masalah dari sebuah pabrik, kegagalan di sebuah industri ya. Jadi seperti ini contohnya, misalkan tangan berdarah, ini karena cut hand ya, jadi tangan teriris. Kenapa bisa teriris? Jadi saat kita memotong ikan, net slicing ya, itu tangan kita memegang ikan, hand in way ya, jadi tangan kita memegang ikan, kemudian terkena terkena pisaunya tadi ya. Kemudian kenapa terjadi? Karena kita sedang membersihkan ikan. Kenapa kita membersihkan ikan? Karena kita berhasil mendapat ikan ya, berarti harus kita bersihkan dulu ikannya, kita potong dulu. Kenapa kita mendapat ikan? Karena kita pergi memancing ya. Nah, itu contoh saja. Oke. Jadi ini tadilah contoh supaya kita berkembang ya idenya. Jadi kita nggak terbatas pada satu hal saja. Jadi kita bisa melebar analisa kita. Oke, kita langsung saja. Ini contohnya misalkan case-nya misalkan di sini. Nah, ini ada poros yang patah. Oke, poros patah ini pertama mungkin kita cek secara fisik ya di bekas patahannya itu. Biasanya kalau ambil analisa kegagalan ya dengan Pak Warno misalkan ya, di tes misalkan di sini permukaan gagalnya seperti apa. Oke, ada gambarnya ini. Oke, kita tes misalkan apakah fatigue atau apa ya. Misalkan ternyata dia karena fatigue. Kemudian sampai putus semuanya di sini ya. Kemudian mungkin ada bekas gosong-gosongnya di bearingnya dan sebagainya. Kita mungkin kalau misalkan langsung diganti saja porosnya, akan jadi lagi. Kita cari-cari semua kemungkinan ya. Ada kemungkinan misalignment. Misalignment jadi kenapa? Di sini ternyata di stopper dari engine ini
pompa atau motornya, ini stopper motor ini yang mengatur posisi motor ya. Ternyata di sini ada yang longgar. Kemudian di sisi lainnya, di sini ada yang patah stoppernya. Ada las-lasannya yang retak di sini. Jadi yang harusnya dia bisa menahan motor, tapi dia bergeser motornya sehingga menyebabkan adanya misalignment pada poros. Oke. Nah, misalkan ini tidak tidak ditemukan ya, atau kita tidak melakukan root cause-nya ini, maka ketika misalkan kita pasang saja, kita ganti saja porosnya, ada kemungkinan besar terjadi lagi masalah yang sama sebelum kita perbaiki masalah setting dudukan ini ya. Oke. Ini contohnya ya. Jadi kita perlu melakukan semua analisa sehingga nanti ketemu, oh ternyata ini masalah misalignment, kemudian juga di sini dudukannya kurang kuat. Berarti kita harus akal di sini, lasnya harus lebih tepat lagi ya, bagaimana ngelas supaya lebih kuat, nggak gampang patah, sehingga nanti motornya tidak bergeser lagi. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk root cause failure analysis. Ya, ini masalah fisiknya, masalah fisik misalignment. Kemudian kira-kira masalah human sama latennya apa kira-kira bisa dicari dari sini? Mungkin kalau yang human-nya bisa kurang ya, kayak adanya pelatihan gitu Pak dalam pengatasian atau keteledoran gitu. Ya. Bisa masalah human, bisa masalah desain juga ya. Ini desainnya juga mungkin desain stopper yang kurang bagus ya, desain stopper atau manufakturnya ya. Jadi sebelum masuk ke human tadi mungkin tadi kan banyak sebenarnya, ada masalah stopper, kemudian di sini juga desain stopper yang kurang bagus sehingga dia mudah patah lasannya ya. Manufakturnya bagaimana? Manufakturnya gitu ya. Buildingnya kurang bagus. Kemudian orangnya ya, orang operatornya atau di situ biasanya orang maintenance di bagian ini tidak aware atau tidak melakukan pengecekan pada stoppernya. Nah, di sini mungkin kita lanjut lagi, mungkin di dalam list pengecekan memang tidak ada disebutkan untuk mengecek kondisi stoppernya ya. Nah, itu mungkin masalah latennya memang tidak ada SOP untuk pengecekan atau checklist untuk pengecekan stopper, sehingga ya ini tidak teramati atau tidak termonitoring adanya masalah di sini. Oke. Oke, ada pertanyaan mengenai RCFA? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan satu lagi ya, tema yang kita pelajari hari ini yaitu tentang FMEA. Ini saya jelaskan secara cepat saja ya. Memang teori nanti bisa dibaca lagi tentang FMEA ini.
Oke, failure mode and effect analysis. Jadi FMEA ini sebenarnya lahir dari insinyur NASA ya, ketika menggarap program pendaratan di bulan. Jadi sebelum kita memproduksi atau melaunching sebuah alat, NASA atau mendaratkan pesawatnya ke luar angkasa, maka dia perlu memastikan bahwa alat ini bisa sampai ke bulan tanpa campur tangan manusia, karena setelah dia di launch atau diterbangkan ya pesawatnya, karena di situ zaman tidak ada pilotnya, tidak ada astronotnya, dia murni pesawat saja ya, pesawat tanpa orang, maka NASA perlu memastikan bahwa pesawatnya bisa sampai ke tujuan atau ke bulan. Di situ maka dia menciptakan sebuah metode FMEA. Jadi dia mencari konsekuensi yang bertingkat sebagai akibat kegagalan yang mungkin terjadi. Kemudian dari situ dia memprediksi kemudian bagaimana menghadapi atau bagaimana mengatasinya. Kemudian dari NASA kemudian ini berkembang ke area industri juga ya, bidang manufaktur, terutama otomotif dan lain sebagainya. Di dalam FMEA di sini ada dokumen FMEA macam-macamnya ya, ada desain FMEA, ada manufacturing FMEA, ada service FMEA. Kalau desain FMEA ini kita buat pada saat perancangan ya. Jadi pada saat perancangan kita sudah buat FMEA-nya sehingga ketika dia diproduksi dipastikan bahwa alat yang kita produksi aman atau tidak ada masalah. Kemudian ini juga harus diupdate terus-menerus ya, karena feedback dari misalkan pengguna dan sebagainya itu bisa mengimprove FMEA. Nah, tujuan dari FMEA ini adalah untuk memastikan bahwa spesifikasi performa sesuai dengan yang dipersyaratkan dan lengkap ya. Kemudian bila dan bagaimana, memastikan bila dan bagaimana rancangan dapat menjadi tidak mencukupi terhadap design intention. Jadi kita bisa memprediksi ya, kalau misalkan dia gagal itu harus apa tindakannya ya. Kemudian memastikan bila dan bagaimana rancangan dapat menjadi tidak mencukupi terhadap overload, kontaminasi, cuaca ekstrim, variasi manufaktur, dan salah pengoperasian. Kemudian tujuan yang lainnya adalah mengevaluasi konsekuensi sebuah produk sampai ke tangan customer. Kemudian yang penting juga ini mengkuantifikasi resiko. Jadi kita bisa mengukur ya resikonya apa saja ketika terjadi kegagalan. Nah, di sini ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang RCM tadi ya. Kemarin kita bahas RCM. Kalau RCM itu lebih ke tindakan perawatan apa yang akan kita lakukan. Kalau FMEA di sini kita ingin meranking sebuah part, mana yang paling kritikal, mana yang tidak kritikal. Nah, di sini definisinya sama dengan RCM kemarin, ada failure mode, kemudian ada effect of failure, kemudian cause of failure penyebab kegagalan, kemudian cause prevention, pencegahan penyebab kegagalan. Ini kemudian yang lainnya ada severity ranking, peringkat keparahan, yaitu dampaknya apa bisa terhadap orang, terhadap produksi dan sebagainya. Kemudian occurrence ranking, ini estimasi subjektif atas kemungkinan bila suatu komponen yang sangat dipasang, maksudnya di occurrence adalah kemungkinan dia gagal itu berapa persen atau peringkat kejadian. Ini bisa muncul ketika misalkan kita sudah operasi setahun misalkan, alat ini gagal
frekuensinya berapa kali setahun. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian detection ranking, peringkat pendeteksian. Ini estimasi subjektif atas kemungkinan pendeteksian suatu kegagalan. Detection ini berkaitan dengan mudah tidaknya kita mendeteksi kegagalan. Misalkan misalkan kita mendeteksi keausan pada roda ban motor ya, dengan mendeteksi kegagalan keausan pada ring piston misalkan. Nah, itu peringkat pendeteksiannya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau misalkan di ban itu lebih mudah diamati ya dibandingkan dengan kita mengamati keausan pada ring piston. Nah, karena harus kita bongkar dulu dan sebagainya. Kemudian ada risk priority number. Ini perkalian antara ini ya, severity, ada occurrence, ada detection ranking. Semakin tinggi RPN nanti berarti semakin tinggi prioritas terhadap sebuah komponen. Oke, ini penjelasannya. Langsung saja. Kita masuk ke formulir FMEA-nya ya. Nah, ini ada nomornya, part atau fungsinya apa, kemudian failure mode-nya apa, kemudian basic failure mode atau possible cause-nya, ya. Jadi penyebabnya apa, kemudian failure detection-nya, apakah bisa deteksi atau tidak ya, kemudian apakah sudah ada countermeasure-nya untuk mengukurnya, kemudian failure effect-nya apa. Kemudian ini rankingnya tadi kita bisa nilai 1 sampai 10. Nanti kita lihat occurrence itu nilai 1 itu apa, 10 itu apa. Kemudian failure assessment dan recommendation. Ini adalah FMEA, tabel FMEA bakunya ya, seperti ini. Nah, ini model yang lainnya ya. Jadi ada beberapa model ya. Oke. Ini saya carikan jelas. Oke, kemudian di tahapannya ya. Pertama adalah kita diskusikan modus kegagalannya. Jadi apa yang mungkin terjadi? Nah, modus failure mode ini bisa karena fracture, bisa karena korosi dan sebagainya. Ini adalah failure mode-nya yang mungkin terjadi ya. Kemudian dampak kegagalannya apa ya? Ini kita bisa diskusikan dampaknya apa saja. Oke, kemudian probability-nya, estimasi kalau angka 1 untuk estimasi frekuensi kegagalan. Kalau misalkan semakin sering, berarti kita skalanya dari 10. Kalau semakin parah ya, parah kegagalan, misalkan dia bisa menyebabkan kejadian yang misalkan pabriknya itu terbakar atau bahaya buat semua orang, berarti bisa sampai 10. Kalau misalkan dia kegagalan itu tidak terlalu ngefek, kita peringkat 1. Kemudian pendeteksian di sini. Angka 1 menunjukkan probability pendeteksian tinggi. Jadi kalau misalkan tadi ban mobil tadi ya, kalau kita bisa langsung cek setiap hari, berarti dia probability pendeteksinya tinggi, kita bisa beri angka 1. Sedangkan kalau angka 10 ini kemungkinan pendeteksinya susah. Contohnya misalkan pada ring piston tadi ya, kita harus bongkar dulu dan sebagainya, sehingga mungkin kita perlu beli nilai yang tinggi. Ini contohnya ya. Kegagalan pada kopling diafragma mempunyai probability 10 karena bisa terjadi tiba-tiba. Sedangkan gambar saya hanya 4 ya. Ini saya coba lihat gambarnya 1A sama 1B. Oke, ini 1A. Oke. Nah, 1A di sini tidak ada backup-nya ya, tidak ada backup gear drive-nya. Sedangkan di 1B di sini ada
ada gearnya ya, backup gearnya. Jadi misalkan di sini gagal, dia langsung tiba-tiba pecah ya, atau rusak, tidak bisa deteksi. Tapi ketika misalkan di sini yang B ini, ketika dia diafragma gagal atau mulai gagal, dia akan jadi suara bising ya. Nah, ketika dia bising, maka dia bisa ada tanda-tanda ya suara bising aktif. Di sini kita beri peringkat 4 karena dia ada monitornya ya. Ketika misalkan dia mulai rusak atau mulai pecah, dia terdengar suara bising. Kita beri peringkat 4. Oke, kemudian di sini kalau misalkan ada overspeed trim system, karena di sini ada alarm ya. Jadi dia ada monitoring, ketika misalkan dia jadi overspeed, dia langsung men-trigger sesuatu sehingga memberikan alarm, maka untuk overspeed systemnya bisa kita berikan 1 untuk tingkat deteksinya, karena sudah ada sensor yang monitoring. Kemudian kita hitung RPR-nya. Oke, kita langsung saja contohnya ya. Ini kegagalan. Nah, kemudian di sini ya untuk batasan severity table ya. Untuk tingkat keparahan. Kalau misalkan dia hazardous dan no warning ya, tidak ada peringatan, kemudian sangat bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan dan parah, bisa peringkat 10. Very high di sini product inoperable, kemudian loss of primary function bisa 8-9. Tapi mungkin ini kalau very high ini hanya efek pada operasinya saja ya. Tapi kalau misalkan 10 ini sudah operasinya juga berhenti, kemudian juga menyebabkan bahaya bagi operator atau lingkungan di level 10. Kemudian 6-7 ini produk operable tetapi kapasitasnya berkurang kapasitasnya 6-7. Kemudian 4-5 di sini produk operable hanya mungkin convert atau convert item are reduced level. Jadi masih di sini mungkin kualitasnya yang awalnya dia rejectnya 1%, ketika misalkan di sini menjadi 10%, jadi naik rejectnya, angka rejectnya. Kemudian ini minor, ada kerusakan minor ya. Sini mungkin ada average customer notice ya. Jadi beberapa customer bisa notice adanya cacat ya. Kemudian kalau tidak ada efeknya, kita beri nilai 1. Kemudian occurrence table, nilai occurrence atau kejadian ya. Ini very high kalau misalkan terjadi 1 di dua produk, misalkan dia ada kegagalan 1 dan 2. Kemudian repeated failure ya, 1-8. Kemudian 1 itu misalkan kalau misalkan hampir tidak ada kegagalan ya dalam 1.500 item. Kemudian detection ya. Nah, detection di sini 10 jika di sini detection control tidak bisa mendeteksi atau tidak ada desain kontrol yang atau tidak ada sensor ya yang bisa mendeteksi kerusakan. Kemudian very remote change control will detect. Nah, kemudian low change control will detect, sampai di sini control almost certain to detect. Jadi sudah dipasang sensor, kemudian dia juga ada alarmnya dan sebagainya di 1. Oke. Kemudian di sini desain kontrol ini juga ada ya, ada beberapa jenis tujuan. Kontrol untuk prevent, untuk mencegah chaos atau failure mode ya. Kemudian kontrol untuk deteksi chaos ini biasanya berupa alarm ya. Kalau prevent di sini bisa berupa safety valve, ada pressure safety relief valve tadi ya.
Ini untuk mencegah kegagalan, jadi ketika misalkan dia over pressure, dia akan buka tutupnya ya. Untuk detect, ini bisa berupa alarm ya. Jadi ketika misalkan dia over pressure, dia biasanya sebelum safety valve buka atau rilis, di situ akan ada alarm dulu. Jadi ada warning alarm. Kalau misalkan dia operator masih bisa mengatasi alarm itu, misalkan dengan tekanan, maka dia bisa diatasi oleh operator. Kemudian control detect failure mode before product is customer. Nah, di sini ini lebih bagus lagi ya. Jadi sebelum sampai customer, ini sudah ada kontrol ya untuk mendeteksi failure-nya apa saja. Kemudian evaluasi ya, evaluasi ini bisa ke pemeliharaannya bagaimana, kemudian kegagalan terhadap sistemnya bagaimana, kemudian dapat terima atau tidak ya. Kalau misalkan secara aturan keselamatan dia bisa diterima, ya oke, tapi kalau tidak diterima kita harus melakukan tindakan pencegahan. Oke, kemudian nah di sini dalam mengkaji FMEA kita bisa breakdown ya. Misalkan sistem A itu terdiri dari beberapa sistem ya, sistem A1, kemudian dari sistem A1 ini ada assembly 6 dan sebagainya sampai di sini bagian terkecilnya di sini. Nah, di sini kita bisa baru amati misalkan sub assembly 5. Di sini terdiri komponen apa saja, kemudian kita cek mode kegagalannya apa saja. Nah, ini misalkan contohnya ya. Ini contoh FMEA pada printer inkjet printer. Misalkan di sini item functionnya adalah deposit ink, atau kalau misalkan kalian punya printer di situ ada namanya bagian atau alat untuk cartridge untuk menyimpan tintanya ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan tinta. Kemudian potensial failure mode-nya adalah too little ink atau too much ink. Jadi ini adalah fungsi dari cartridge atau nozzle ya. Nozzle cartridge itu ini fungsinya adalah deposit ink untuk ke kertas ya. Ketika misalkan dia too little ink atau tinta terlalu sedikit, maka tidak bisa kelihatan tulisannya ya. Kemudian ini severity-nya berapa, keparahannya ya. Kalau misalkan dia parah ya, kelihatan parah ya, penyebabnya adalah ini tersumbat ya. Kemudian atau di sini low ink level, jadi tinta di dalam cartridge sudah sedikit. Kemudian akuransinya 4. Ini untuk current design controlnya tidak ada instruksi ya untuk user secara reguler membersihkan headnya, kemudian tidak ada deteksinya. Ini ada ink level light, jadi ada level lightnya, deteksinya di sini peringkatnya 4 ya, 3, ini 3, kemudian ini 1. Kita kalikan semuanya, ada 7, 4, 3 dikali semuanya jadi 84, sedangkan ini 7, 4 kali 4 kali 1, 28. Maka dari sini antara clock head dengan low ink level di sini prioritinya adalah lebih ke mengatasi kebuntuan ya atau macetnya
di head-nya ya. Maka di sini kita action-nya adalah merubah desain dari head-nya. Kemudian responsibility adalah in head design team, kemudian more robust design. Kemudian satu lagi di sini adalah potensial value adalah too much ink. Di sini berarti istilahnya dia blobor ya tintanya ya, jadi nggak kebaca terlalu banyak. Ada kemungkinan rusak ya, either di print head. Kemudian ini occurrence-nya dia kebenarannya 2 ya, jarang terjadi. Kemudian internal control memungkinkan ya. Kemudian deteksinya dia di level 3, sehingga di sini 48. Kemudian kita lakukan further analysis. Kemudian ini juga tanggung jawab oleh Inkhead Design Team. Kemudian improve control algorithm action-nya. Oke, setelah dilakukan ini, kita lakukan lagi ya action result-nya, kita hitung lagi. Misalkan di sini severity-nya jadi 7, occurrence jadi 2, kemudian detection jadi 2 juga, sehingga RPM jadi 28 turun ya. Awalnya 84 jadi 28. Kemudian untuk ini juga jadi 8 setelah action result kita lakukan. Jadi untuk menilai yang terakhir ini kita langsung lakukan dulu action-nya ini ya. Action kita lakukan baru kita nilai lagi. Berapa severity-nya, kemudian occurrence-nya berapa, kemudian detection-nya berapa. Kalau turun berarti bagus, sudah bagus yang kita lakukan di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini ada beberapa contoh ya. Nanti silakan dibaca lagi. Untuk sistem-sistem yang untuk desain FMEA ya. Ini contohnya pada adjustable gate frame assembly. Jadi gate fan biasanya pada ada turbin ya, ada gate fan-nya ya. Sistemnya adalah variable inlet gate fan. Kemudian di partnya ada upper drive shaft, ada drive pulley, ada shaft key, ada brake. Fire mode-nya bisa fracture, bisa loosening, shaft key-nya bisa sharing atau fracture, kemudian brake-nya bisa breakage atau failure ya. Oke, ini kita bisa analisa semuanya di sini. Sampai di sini RPN-nya ketemu ya, kemudian sini failure assessment dan recommendation-nya bisa kita cari di sini. Ini FMEA untuk desain ya. Setelah desain, nanti misalkan kita buat produknya, kemudian ada feedback dari customer, dari pengguna, kita perbaiki lagi ya FMEA-nya. Oke, nah ini materi untuk ETS ya, untuk ETS sampai FMEA. Jadi dari awal sampai FMEA. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Sudah siap ETS ya? Ya, karena sekarang mungkin lebih mudah ya, karena kita nggak bisa buat ujian close book ya. Saya harap nanti ya ininya bagus semuanya ya. Mau dibuat close book juga nggak bisa, karena kalian nggak bisa ngamati kalian semuanya ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada,
Halo. Ya, Emir? Materinya berarti mulai awal ya? Iya, dari awal sampai terakhir ini ya. Jadi karena agak banyak mungkin waktunya nanti ya full 2 jam ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silahkan dipelajari lagi ya. Baik dari PPT maupun tugas-tugasnya kemarin sudah dikerjakan. Contoh tadi untuk RCM yang bagus tadi kelompok E ya, bisa dicontoh ya untuk misalkan nanti ada tugas membuat RCM. Kelompok E cukup baik dalam mendeskripsikan RCM. Kemungkinan ada reliability, kemudian ada RCFA. Nanti mungkin semua tool bisa dibuat ya dalam ETS. Nanti akan saya coba buat case yang bisa kalian buat RCM-nya, kemudian FMEA-nya. Dan kalau misalkan ada kegagalan, nanti saya buat juga misalkan ada videonya atau apa, bisa kalian analisa ya RCFA-nya bagaimana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Disiapkan untuk ETS minggu depan ya. Jadwal belum keluar ya, jadwal ETS-nya? Belum ada, Pak. Nggak ada, berarti mungkin ya waktunya sesuai dengan jam kuliah saja. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Buat nanti misalkan ini juga biasanya nanti dunia kerja, kalau misalkan kalian masuk ke divisi maintenance ya, bisa kalian terapkan. Oke. Sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak. Terima kasih, Pak.